Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes kembali memperlihatkan Kizaru yang sedang bertarung di atas salah satu bangunan di Pulau Hachinosu. Sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, musuh yang Kizaru hadapi saat ini adalah dua orang dari aliansi kuat Kurohige. Orang pertama merupakan bajak laut dengan bounty sebesar 650 juta berry. Dan orang kedua adalah bajak laut dengan bounty 590 juta berry. Tentu keduanya memiliki kemampuan yang terbilang lumayan. Tapi dua aliansi kuat Kurohige itu bukanlah masalah bagi Kizaru. Saat ini Kizaru jauh lebih kuat dari mereka berdua, sehingga Kizaru pun mampu mengalahkan keduanya dengan relatif mudah. Kemudian Kizaru melihat ke arah pelabuhan di mana ada 3 kapal marinir sebagai bala bantuannya mendekat ke sana. Nah, kapal-kapal itu berisi Smoker, Tashigi, Vice Admiral, dan juga Bogart sang tangan kanan Garp yang baru muncul. Karena sebelum ini dia sedang melaksanakan misi penting di tempat lain. Usai melihat ke arah pelabuhan, Kizaru lalu memandang ke arah pertarungan Shanks melawan Kurohige. Saat ini Kurohige sedang memakai suatu teknik kuat dari buah iblis Yami Yami no Mi. Dia menciptakan kegelapan besar dan membentuknya menjadi seperti monster, kemudian mengendalikan kegelapan berbentuk monster itu untuk melancarkan berbagai serangan kepada Shanks. Dengan begitu, Kizaru pun paham bahwa ini belum saat yang tepat baginya untuk mengganggu duel antara dua Yonko tersebut. Jadi, Kizaru akan pergi ke area pelabuhan terlebih dahulu karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada para marinir yang baru datang itu. Saat Kizaru menuju pelabuhan, kita akan berfokus pada pertarungan antara Shanks melawan Kurohige. Ketika si rambut merah itu menghadapi serangan beruntun dari monster kegelapan yang Kurohige ciptakan, muncul kilas balik singkat. Kilas balik ini memperlihatkan momen di mana Shanks dan Ben Beckman membahas soal Kurohige yang waktu itu masih disebut dengan namanya, yaitu Marshal de Teach. Perlu diingat bahwa nama Kurohige itu adalah julukan ketika Teach sudah membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Sedangkan ketika dia masih menjadi kru di bajak laut Shirohige, panggilannya adalah nama lengkapnya, yaitu Marshal de Teach. Pada saat itu, Ben Beckman termasuk orang-orang di luar bajak laut Shirohige yang mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Teach. Dalam waktu cepat, Ben Beckman langsung mendapatkan informasi bahwa Teach mengkhianati Shirohige dengan menghabisi Touch yang merupakan komandan divisi keempat. Bahkan Ben Beckman pun tahu bahwa alasan mengapa Teach melakukan itu karena dia tertarik pada buah iblis Yami Yami no Mi yang didapatkan oleh Touch. Ben Beckman langsung mendiskusikan hal ini dengan Shanks. Shanks pun bilang sejak dulu dia sudah sering mendengar tentang buah iblis tersebut. Yami Yami no Mi adalah buah iblis legendaris yang memiliki kekuatan kegelapan. Berdasarkan semua informasi yang Shanks miliki, buah iblis itu sangat menakutkan. Bisa dibilang Yami Yami no Mi merupakan salah satu buah iblis terkuat dan memiliki kekuatan jahat. Ben Beckman pun menanggapinya dengan berkata, itu berarti Teach akan menjadi orang yang semakin berbahaya setelah mengonsumsi buah iblis tersebut. Sebelumnya, dia selalu bersembunyi di balik nama besar Shirohige karena dia tidak mau namanya menarik perhatian banyak orang. Namun, Ben Beckman menduga setelah mendapatkan buah iblis legendaris tersebut dan kabur dari kapal Shirohige, Teach akan mulai mengguncang dunia. Dugaan itu pun benar karena dia akhirnya membentuk kelompok sendiri dan dikenal sebagai Kurohige. Bahkan saat ini, dia telah menjadi Yonko. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Shanks mengambil ancang-ancang untuk melancarkan teknik kuat demi menghentikan serangan monster kegelapan yang sangat merepotkan dari Kurohige. Teknik yang akan Shanks pakai kali ini berbeda dari teknik-teknik sebelumnya. Jika pada serangan-serangan sebelumnya, Shanks hanya fokus pada haki dan teknik berpedang saja, kini dia mulai
mulai menggunakan kekuatan Griffon yang ada pada pedangnya. Sama halnya dengan Shamrock, yang di pedangnya ada kekuatan buah iblis Cerberus, di pedang Shanks juga ada kekuatan buah iblis, yaitu buah iblis Mythical Griffon. Wujud Griffon itu pernah diperlihatkan sekilas saat Shanks akan menebas Kid, namun itu hanya siluet singkat saja karena Shanks tahu dia tidak perlu kekuatan Griffon hanya untuk mengalahkan Kid. Nah, sedangkan karena orang yang harus Shanks hadapi sekarang adalah orang sekuat Kurohige, maka Shanks memutuskan untuk mulai menggunakan kekuatan Griffon yang ada pada pedangnya. Dengan begitu, kini Shanks akan menggunakan lapis kekuatan sekaligus, yaitu teknik berpedang tingkat advance, penguatan haki, dan juga kekuatan buah iblis Mythical Griffon yang ada pada pedangnya. Nah, hal inilah salah satu upaya yang dapat digunakan Shanks untuk menekan Kurohige terhadap kekuatan yang ia lancarkan. Berpindah ke area lain di Pulau Hachinosu, ada pertarungan sengit antara Sanjuan Wolf melawan Building Snake. Walau sebelumnya Building Snake sudah berhasil mengalahkan komandan Titan raksasa itu, tapi Dokyu telah membuatnya pulih secara instan, bahkan membuat Sanjuan Wolf mengalami peningkatan kekuatan berkat suatu ramuan tertentu. Dengan begitu, kini Building Snake harus menghadapinya lagi, bahkan lebih sulit dari pertarungan yang sebelumnya. Nah, saat Building Snake fokus bertarung, tiba-tiba ada beberapa anak buah Sanjuan Wolf yang mengganggunya di tempat itu, sehingga Sanjuan Wolf pun mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan telak kepada Building Snake. Untung saja ada salah satu aliansi kuat Shanks yang bergerak cepat untuk membantu Building Snake di sana, sehingga serangan Sanjuan Wolf pun tidak mengenainya. Sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, di Pulau Hachinosu ini juga ada beberapa aliansi Shanks, walau jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding aliansi dari Kurohige. Mengapa hanya sedikit? Karena Shanks hanya memanggil para aliansi kuatnya saja untuk datang bertempur di Pulau Hachinosu. Sedangkan untuk aliansi besar yang pernah kita lihat di pantai Pulau Elbaf yang lalu, mereka tidak diajak oleh Shanks. Sebab mereka bukanlah petarung yang tangguh. Mereka hanya sekumpulan bajak laut lemah yang diterima ke dalam aliansi Shanks karena si rambut merah itu merasa iba terhadap mereka dan menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Jadi Shanks ingin melindungi para bajak laut lemah itu dari kerasnya dunia baru. Jadi tak heran yang ada di Pulau Hachinosu saat ini hanya beberapa aliansi saja. Merekalah aliansi kuat yang bisa membantu dalam pertempuran di sana. Salah satunya adalah bajak laut yang menolong Building Snake itu. Building Snake pun berterima kasih kepadanya, lalu meminta orang tersebut untuk segera pergi bertempur melawan musuh lain, karena Building Snake akan fokus kembali menghadapi Sanjuan Wolf seorang diri. Building Snake pun bilang kelengahan seperti tadi tidak akan terjadi lagi, walau ada gangguan eksternal sekalipun. Jadi Sanjuan Wolf sebaiknya bersiap-siap untuk ronde selanjutnya. Nah, mendengar itu tidak membuat raksasa tersebut gentar, melainkan dia menjadi lebih kesal dan ingin cepat-cepat menyerang lagi. Berpindah keluar Pulau Hachinosu, diperlihatkan kembali kelanjutan dari terbentuknya aliansi Katakuri dengan Marco di Pulau Sphinx. Marco sudah sepakat untuk beraliansi dengan Katakuri menuju ke Pulau Hachinosu demi menyelamatkan Puding sekaligus balas dendam kepada bajak laut Kurohige. Marco telah memberikan 3 syarat kepada Katakuri untuk terbentuknya aliansi itu, dan Katakuri pun menyanggupi syarat tersebut. Untuk syarat yang pertama, Marco ingin beberapa pasukan Katakuri menjaga Pulau Sphinx selagi Marco pergi, sehingga Katakuri pun memerintahkan beberapa adiknya untuk menjaga para warga di Pulau Sphinx. Untuk syarat selanjutnya, Marco ingin beberapa sumber daya dan makanan yang ada di Whole Cake Island diberikan kepada para warga di Pulau Sphinx, yang mana Katakuri langsung menghubungi adik-adiknya yang berada di Whole Cake Island melalui Denden Mushi, kemudian memerintahkan mereka untuk membawa banyak makanan dan sumber daya ke Pulau Sphinx sekarang juga. Nah, untuk syarat yang paling sulit, yaitu Marco ingin Katakuri membantunya menyelamatkan Edward Weevil di penjara Impel Down, karena saat ini dia sudah ditangkap oleh Angkatan Laut dan dipenjara di Impel Down level 6. Menurut Katakuri, menerobos Impel Down akan memakan banyak waktu, sedangkan mereka harus cepat-cepat pergi ke Pulau Hachinosu secepat mungkin. Jadi, lebih baik lakukan saja penyelamatan Weevil itu nanti setelah
mereka berhasil menyelamatkan puding dari Pulau Hachinosu. Namun Marco bilang, jika mereka menyelamatkan Weevil dulu, itu akan menambah kekuatan tempur juga untuk penyerangan ke Pulau Hachinosu nanti. Selain itu, dari yang Marco dengar, saat ini juga King sedang dipenjara di Impel Down level 6 setelah dia dikalahkan oleh Ryokugyu beberapa waktu yang lalu. Marco tahu Katakuri juga tadinya berniat mengajak King beraliansi. Jadi, ini bisa mereka lakukan sekaligus, yaitu pergi ke Impel Down dulu untuk menyelamatkan Weevil dan King, kemudian mengajak mereka untuk membantu dalam pertempuran di Pulau Hachinosu nanti, karena pasti akan sangat sulit untuk menghadapi bajak laut Kurohige. Katakuri dan Marco belum tahu bahwa di Pulau Hachinosu sedang ada bajak laut Agami dan angkatan laut. Jadi mereka pun berpikir bahwa lebih baik mengumpulkan pasukan dulu sebanyak mungkin. Katakuri pun terlihat mulai berpikir terlebih dahulu karena permasalahannya di sini adalah waktu yang sangat mendesak. Jadi jangan sampai salah langkah agar tidak menyesal nanti. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Karakuri juga diperlihatkan. Saat ini sudah ada semakin banyak organisasi dari dunia bawah yang berdatangan ke sana untuk membantu Cross Guild. Ada yang memang beraliansi dengan Cross Guild, tapi ada pula yang datang membantu demi imbalan dan keuntungan tersendiri. Salah satu organisasi yang baru tiba itu adalah sebuah kelompok yang berisi beberapa raksasa dari luar Pulau Elbaf. Para raksasa itu bukan dari ras Elbaf karena memang di luar sana banyak raksasa yang bukan keturunan Elbaf. Para raksasa tersebut pun mulai mengamuk di sana dan menyerang para pasukan angkatan laut dengan berbagai teknik mereka. Hal tersebut tentu membuat para marinir menjadi sangat kerepotan. Kemudian dua orang Vice Admiral pun maju untuk menghadapi kelompok raksasa tersebut. Walau belum jelas apakah dua Vice Admiral ini bisa menandingi mereka atau tidak. Sebab dua orang ini pun merupakan karakter baru, bukan Vice Admiral populer yang sudah kita kenal sebelumnya. Jadi belum diketahui juga apakah mereka memiliki kemampuan yang hebat atau ternyata biasa saja. Sementara itu, di area lain pulau tersebut ada pertarungan antara krokodil melawan Admiral Ryokugyu. Sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, krokodil tidak sendirian di sana, melainkan dia dibantu oleh anggota terkuat sang kaisar dunia bawah. Krokodil menyerang dari jarak jauh dengan kekuatan pasir, sedangkan anak buah itu dari jarak dekat menyerang dengan teknik berpedang. Saat ini anak buah itu sudah mengalami beberapa luka dari Ryokugyu, tapi dia masih dalam keadaan yang mampu untuk terus bertarung. Memang menghadapi seorang admiral bukanlah hal yang mudah, apalagi setelah dia bisa mengatasi kelemahannya dari pasir krokodil itu. Sementara itu, di area lain juga bersama dua anak buahnya yang cukup tangguh. Mereka tengah bertarung melawan Seraphim. Di sini akan diperlihatkan bertarung. Ia menguasai haki dengan baik, ahli dalam penggunaan senjata, serta menguasai teknik bela diri tertentu. Kemudian di tengah pulau ada pertarungan paling panas antara Mihawk melawan Fujitora. Mihawk telah memasuki tahap pertama dari mode iblis yang dia miliki. Mode iblis di sini merupakan suatu kemampuan tertentu yang membuatnya menjadi lebih kuat, mirip seperti Zoro dalam mode King of Hell. Serangan-serangan dari Mihawk sangat merepotkan bagi Fujitora, tapi sang admiral itu masih belum kalah. Fujitora terus bertahan sekuat tenaga sambil sesekali melancarkan serangan balasan ketika ada kesempatan. Mihawk pun berkata bahwa Fujitora memiliki kemampuan yang hebat, dan itu wajar saja mengingat dia adalah seorang admiral. Namun setelah itu Mihawk segera memasuki tahapan berikutnya dari mode iblis yang dia gunakan itu, sehingga dia penasaran apakah Fujitora masih akan mampu bertahan atau tidak. Menggunakan Kenbunshuku hakinya, Fujitora mendeteksi tekanan kekuatan yang mulai keluar dari tubuh Mihawk, membuatnya langsung mengambil jarak dan melakukan sebuah persiapan. Kemudian cerita beralih lagi ke tempat lain, di mana 4 kapten armada besar bajak laut BG sedang bertempur melawan pasukan angkatan laut. Lalu tiba-tiba datang sekelompok bounty hunter terkuat yang menargetkan mereka di sana. Salah satunya adalah Jin Anggo yang pernah kita lihat di kerajaan Dressrosa dulu. Namun Jin Anggo bukanlah yang terkuat di sana.
ada seorang bounty hunter lain yang disebut sebagai bos. Dialah yang paling kuat dan juga paling berbahaya. Sebab sudah banyak bajak laut kuat yang dia kalahkan untuk ditukarkan dengan hadiah. Kapal-kapal dari anak buah Orlumbus telah mengepung kapal bounty hunter itu dari berbagai sisi. Tapi orang yang disebut sebagai bos ini melompat ke kapal-kapal mereka dan melancarkan serangan yang membuat para anak buah Orlumbus itu kalah dengan mudah. Sementara itu, Orlumbus sekarang berada di kapal utama bersama dengan Cavendish. Sai dan Reo juga telah naik ke sana setelah sebelumnya mereka berdua menyerang langsung kapal angkatan laut. Jadi kini di kapal Orlumbus itu, 4 kapten divisi semuanya telah berkumpul. Cavendish pun meminta Orlumbus untuk mendekatkan kapal ke tempat di mana bounty hunter terkuat itu berada. Karena Cavendish berniat untuk melawan bounty hunter terkuat itu sehingga dapat menekan kerusakan yang timbul. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!